Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Muhammad Uli Rifki di mata kuliah Algoritma Pemrograman untuk semester 1. Bagi kalian yang belum pernah ketemu saya, mungkin ya perkenalkan dulu, saya Muhammad Uli Rifki. Saya ngajar mata kuliah pemrograman khususnya web dan mobile. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai program komputer dan bahasa pemrograman. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila kualitas video di sini rendah atau jelek, saya mohon maaf. Terus saya juga mohon maaf kalau ngomongnya saya ini agak belibet. Saya nggak terbiasa ngomong di depan kamera. Saya lebih seneng sebenarnya kalau ngomong secara langsung di depan kalian gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke bab 1. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan pelan-pelan menjelaskan mengenai program komputer dan bahasa pemrograman. Dari definisinya dulu ya. Definisi pemrograman dan bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Bahasa pemrograman kalau dalam bahasa Inggris itu programming language. Programming language is a computer language programmer used to develop software programs, scripts, or other sets of instructions for computers to execute. Kalau saya translate artinya kira-kira bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan oleh programmer untuk membangun sebuah perangkat lunak atau script atau kumpulan perintah yang dieksekusi oleh komputer. Cukup jelas ya. Jadi bahasa pemrograman itu sebuah bahasa sendiri. Kalau kita kan ngomong pakai bahasa manusia kan ini. Setiap hari keseharian kita pakai bahasa manusia yang bisa dimengerti antara pembicara satu dengan yang pendengarnya. Entah itu pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Osing, bahasa Melayu, bahasa Inggris atau bahasa apapun. Yang jelas itu menggunakan bahasa manusia. Nah, kalau bahasa komputer dia hanya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Next, contohnya resep memasak tempe goreng. Langkah-langkahnya, potong tempe sesuai selera. Yang kedua, haluskan bawang putih campur dengan air hangat, ketumbar, garam, dan kaldu bubuk. Aduk hingga merata. Masukkan tempe hingga terendam. Diamkan kurang lebih 10 menit agar bumbu meresap. Masukkan ke kulkas. Goreng dalam minyak panas, api sedang sampai kekuningan. Angkat dan tiriskan. Maksudnya gini. Kalau baca resep masakan tempe goreng ini, kita sebagai koki harus bisa menyelesaikan langkah-langkah ini tadi loh. Ya sama, programmer kalau dalam analogi ini, programmer harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau langkah-langkah set instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrogramannya. Kalau ini kan dalam bahasa manusia, contohnya resep memasak tempe goreng. Resep ini ditulis menggunakan bahasa manusia dengan huruf bahasa Indonesia. Kalau ini diterapkan analoginya ke pemrograman, maka yang masak atau koki itu sama dengan programmer, sedangkan langkah-langkah masaknya itu adalah set instruksi komputer, namun tidak menggunakan bahasa seperti ini. Bahasanya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sendiri gitu. Yang kedua, ada jenis-jenis bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Yang pertama,
Ada bahasa mesin, bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang ketiga bahasa tingkat menengah, middle level language. Dan yang keempat, yang terakhir, high level language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Akan saya kupas satu persatu setiap tingkatannya. Yang pertama, bahasa mesin atau bahasa komputer. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ingat, satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh komputer. Oleh sebab itu, maka ini sengaja nggak saya tulis oleh sebab itu kenapanya, karena biar dengerin saya aja gitu. Oleh sebab itu, maka hanya bahasa komputer lah yang dapat dimengerti oleh komputer atau mesin komputer atau prosesor. Tidak ada bahasa lainnya. Hanya bahasa mesin atau bahasa komputer atau bahasa mesin. Dan bahasa mesin itu dinamakan bahasa binary atau bilangan biner. Dia hanya terdiri dari 0 dan 1, nggak ada lagi. Nah, ini bilangan biner. Jadi di prosesor itu sebenarnya hanya terdiri dari 2 angka aja. Kalau nggak 0 ya 1. Hanya saja kombinasi antara keduanya itu. Contoh ini bilangan biner. Bilangan biner terdiri dari antara angka 0 ataupun 1. Kalau nggak 0 ya 1. Mungkin di SMA atau di SMK atau di MA kalian sudah mengenal bilangan biner pada saat mata pelajaran matematika mungkin ya. Nah, di sini saya akan bahas lagi sedikit mengenai susunan bilangan biner. Bacanya mulai dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi bilangan biner itu dimulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 dan seterusnya, 2 pangkat n. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1. 2 pangkat 2 ya 2. Ya benar, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi kalau kalian perhatikan itu adalah kelipatannya 1, 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64, 64 kali 2, 128, 128 kali 2, 256, 256 kali 2, 512, 512 kali 2 dan seterusnya. Ya, saya kasih contoh itu. Ada bilangan biner 0, 1, ini perhatikan, saya lihat ini ya, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sekali lagi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Caranya membacanya adalah jumlahkan semua angka yang bukan 0. Ingat, yang bukan 0 berarti yang angka 1. Yang ada angka 1-nya itu ada di sini. Kalian lihat di tabel susunan bilangan biner. Yang paling bacanya dari kanan ya. 1 yang paling kanan berarti dia 2 pangkat 0. Hasilnya 1. Ini 0 karena 0 nggak dibaca. 1 pada kolom yang ketiga dari kanan itu adalah 2 pangkat 2 atau hasilnya 4. Selanjutnya 0 nggak dibaca, 0 lagi nggak dibaca, 0 lagi nggak dibaca, ketemu lagi angka 1. Ini berarti 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Kamu lihat di sini 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Berarti jumlahkan semua angka yang bukan 0 atau yang 1.
hasilnya adalah 64 ditambah 4 ditambah 1, hasilnya sama dengan 69. Jadi bilangan biner 01000101 menghasilkan bilangan desimal 69. Gitu ya, cukup simpel dong. Saya punya studi kasus seperti ini. Pak Canek merupakan seseorang yang sangat gemar belajar. Meskipun usianya sudah menginjak 53 tahun, ia masih sangat antusias untuk belajar pemrograman. Suatu hari, ia belajar mengenai bilangan biner. Ia menemui soal yang berbunyi, ubahlah bilangan biner 10111011 menjadi bilangan desimal. Kalau kita perhatikan, kita tinggal buat tabel seperti slide sebelumnya. Kita tulis yang di bagian atas 10111011. Selanjutnya ditulis di bawahnya hasil dari pangkat 2 kali n, 2 pangkat n. Dimulai dari sebelah kanan. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 3 itu 4, namun atasnya ini 0 maka tidak dihiraukan, jadi ini tetap 0. Seterusnya 2 pangkat 4 0, 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 ini tidak digubris karena dia 0, dan 2 pangkat 7, 128. Jadi menghitungnya adalah 128 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 187. Jadi apabila Pak Canek menemui kasus seperti ini, kasus ubahlah bilangan biner 10111011 menjadi bilangan desimal, maka hasilnya adalah 187. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai coba pengayaan. Ubahlah bilangan desimal ke bilangan biner. Kalau tadi dari biner ke bilangan desimal, sekarang dari bilangan desimal ke bilangan biner. Soalnya berapa? Angka yang perlu kalian ubah menjadi bilangan biner adalah 3 digit terakhir dari NIM kalian. Contohnya NIM saya misalkan 672. Misalkan NIM lengkap saya adalah 11 10 100 672. Contoh. Maka yang dijadikan bilangan desimal pada soal ini adalah angka 672. Ingat, 3 digit terakhir 672. Kalau NIM kalian 555 terakhirnya berarti ya pakai 555 tuh. Jadi sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Oke. Setelah membahas mengenai bahasa mesin, sekarang kita beranjak ke bahasa tingkat rendah. Yang pertama, bahasa tingkat rendah itu dinamakan juga bahasa assembly atau assembler atau symbolic machine code. Bahasa assembler adalah bahasa yang terdiri dari bilangan biner yang telah dikonversi menjadi bilangan heksadesimal. Sekali lagi, yang telah dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal dan terdiri dari beberapa perintah yang dikirim langsung ke prosesor ataupun RAM gitu. Jadi masih belum jadi biner ya. Kalau yang diproses benar-benar dari prosesor itu adalah bilangan binernya. Namun kalau yang bahasa tingkat rendah atau assembler ini pakai bilangan heksa. Yang ketiga ada bahasa tingkat menengah atau middle level language.
Hanya ada satu bahasa pemrograman yang ada di posisi ini, yaitu bahasa C, bahasa pemrograman C. Ya, kalian nggak salah dengar. Memang hanya ada satu huruf C. Cara bacanya bahasa C atau C Programming Language. Ini adalah bapak dari bahasa pemrograman saat ini ya, karena ini sumbermu awalnya dari sini. Kalau kalian perhatikan pada gambar tersebut, ada susunannya dimulai dari yang paling kiri, hardware, terus bahasa low level language atau assembler, middle level language atau yang saat ini C, terus di atasnya lagi ada high level language, terus very high level language, dan human language atau yang saat ini saya gunakan, ini namanya human language gitu. Bahasa C adalah satu-satunya bahasa pemrograman yang dapat mengakses perangkat keras komputer ataupun operating system, dan juga bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi dia ada bisa ngerambah ke bawah dan dia juga bisa ngerambah ke atas. Makanya kenapa bahasa C itu ada di level tengah-tengah. Dia bisa ke assembler, dia juga bisa ke high level gitu. Yang keempat, ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman yang sudah memakai instruksi dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya seperti begin, if, else, for, while, and, or. Ciri-cirinya bahasa tingkat tinggi dibutuhkan sebuah compiler atau pengkonversi dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Nah, itu ciri-cirinya bahasa tingkat tinggi. Selain compiler, ada juga yang membutuhkan interpreter. Nanti akan dibahas mengenai compiler dan interpreter ini ya. Yang intinya keduanya membutuhkan bahasa tingkat tinggi ini butuh untuk penerjemah atau pengkonversi dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin atau bahasa komputer. Tuh. Contoh bahasa tingkat tinggi ada Java, Pascal, C++, JavaScript, Golang, apa lagi? Banyak ya. Turbo Pascal, VB.NET, Delphi, banyak banget. Nah, ini yang ketiga, compiler dan interpreter. Compiler, bacanya compiler. Kalau interpreter ya sama ya, bacanya interpreter. Merupakan alat yang digunakan untuk mengubah bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa yang dapat dikenali oleh mesin komputer. Tuh. Kalau compiler atau kompilator ada sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dari bahasa pemrograman tertentu menjadi pemrograman lain dari atas ke bawah. Kalau interpreter bedanya ini nggak sampai ke mesin ya. Penerjemah atau yang lebih dikenal interpreter merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi. Ingat, eksekusi sejumlah baris instruksi, bukan mengkonversi satu keseluruhan baris coding, bukan, tapi dia menerjemahkan satu set atau satu instruksi atau satu baris kode dari kode by kode by kode gitu. Jadi baris by baris by baris diterjemahkan satu-satu, satu baris satu baris. Proses ini sangat berbeda dengan compiler, di mana pada compiler hasilnya sudah langsung berupa satu kesatuan perintah dalam bentuk bahasa mesin, di mana proses penerjemahan dilaksanakan sebelum program tersebut dieksekusi. Perl, Python, Ruby, MATLAB, JavaScript adalah beberapa contoh pemrograman yang menggunakan interpreter. Dia tidak menggunakan compiler sebagai penerjemahnya. Nah, yang poin keempat,
perbedaan compiler dan interpreter. Dalam tabel ini, yang kiri compiler, yang kanan interpreter. Kalau compiler, dia memindai seluruh program dan menerjemahkan keseluruhan ke dalam kode mesin. Jadi dia membaca dari atas sampai bawah dulu, baru di compile, baru diubah ke bahasa mesin. Jadi dirangkum semuanya dulu, baru diubah. Kalau interpreter, dia nggak merangkum semuanya dulu, tapi dia membaca satu baris per baris gitu loh, satu-satu dulu. Kalau compiler, dia butuh banyak waktu karena dia akan mengcompile keseluruhan codingnya. Kalau interpreter enggak, dia butuh waktu yang lebih singkat. Karena dia hanya membaca tiap baris saja, bedanya gitu. Kalau ada error dalam compiler, dia akan tahu apabila sudah dikompil keseluruhannya. Dia nggak bisa baca ketika ada di tengah-tengah ada error gitu. Compiler ini akan tetap jalan terus ketika aplikasinya dijalankan. Nantinya setelah dikompil, maka baru ketahuan, oh ini ada error di tengah-tengah. Tapi sudah dikemas oleh compiler gitu. Bedanya gini, analoginya seperti ini ya. Contoh ada pabrik apa ya? Pabrik air mineral, contohnya pabrik air mineral. Kalau pakai compiler, pabrik air mineral tadi itu dia akan menggabungkan mulai dari tutup botolnya, airnya, labelnya, sampai segelnya. Dia itu kan digabungkan menjadi satu, digabungkan dulu, terus dikemas ke dalam sebuah kardus ya gitu kan, terus dipasarkan. Nah itu modelnya compiler. Setelah dilihat di pasar, kamu beli, ternyata ada salah satu botol yang loh ini kok nggak ada labelnya, atau ini tutupnya kok masih nggak ada segelnya ya, kok sudah langsung kebuka ya, kan itu ada error kan, ada bug atau ada kesalahan toh. Maka dari itu konsumen merasa, wah ini kok gini, kok ada errornya, padahal sudah lepas masa produksi ini. Jadi compiler itu tidak dapat mendeteksi ada error apa enggak sebelum aplikasinya jadi atau sebelum barangnya mateng gitu. Kalau interpreter, bedanya, kalau studi kasusnya pabrik air mineral tadi, pada saat proses produksi kan dia satu-satu kan bacanya, dari label dulu, dari tutup botolnya, dari airnya, dari botolnya, dari segelnya. Nah ketika salah satu komponennya ini ada yang rusak, maka dia langsung berhenti. Dia nggak akan meneruskan untuk memproduksi botol berikutnya, enggak. Dia akan berhenti saat botol itu ada cacatnya. Mesin produksi dalam sebuah pabrik akan berhenti total apabila ada satu botol aja yang rusak atau yang cacat, yang tidak layak untuk dijual ke publik. Jadi itu bedanya ya antara compiler dan interpreter. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi yang lain. Oh ya, soalnya juga jangan lupa dikerjakan tadi yang NIM tadi ya, untuk mengkonversi jangan lupa soalnya dikerjakan ya nanti yang NIM tadi loh. Oke, sekian dari saya akhiri pertemuan online kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.